Shalom kakak-kakak, jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program ini kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan persiapan guru sekolah minggu dengan mengambil tema Tuhan berkuasa membangkitkan dari bahan bacaan Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Dan sebelum bersama-sama kita persiapan, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mau melakukan persiapan bersama dengan anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa, tolong kami, berkati kami, perlengkapi kami dengan hikmat kemampuan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Akan diawali dengan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Mari silakan Kak Pendeta Hendra. Salam kakak semua. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan dan berpaut pada bahan ajar dari Sul Anak terbitan Bina Warga edisi bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Kita akan bersama-sama membahas kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan, Tuhan yang berkuasa membangkitkan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 11. Saya mengundang kakak-kakak untuk buka Alkitab dan kita membaca bersama. Saya akan memimpin kita dalam bacaan firman Tuhan dan kakak-kakak bisa menyimak pembacaan firman Tuhan ayat per ayat dari Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu Allah, anak Allah, akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah, kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah, kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutnya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masuklah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarlah ia pergi. Demikianlah kakak-kakak yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang kita baca, kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dan ini kisah yang menarik banget, dan ini luar biasa sekali. Kisah yang pasti sangat baik juga untuk kita perkenalkan kepada adik-adik ya. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Kakak-kakak, kalau kita menyusuri kisah kita ini, maka kita akan menemukan bahwa kisah ini dibagi menjadi 4 sebenarnya. Yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan 6, ia menerangkan siapa Lazarus dan keluarganya, Marta dan Maria. Lalu ayat 7 sampai dengan 16 ada kisah percakapan antara Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya tentang Lazarus yang sedang sakit dan kerinduan Tuhan Yesus kembali ke tempat di mana Lazarus berada. 17 sampai dengan 32 adalah kisah percakapan Marta dengan Tuhan Yesus yang ditutup dengan percayanya Marta bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Dan ayat 33 sampai dengan 44 adalah proses Lazarus yang dibangkitkan. Sebenarnya di situ juga ada percakapan antara Maria dengan Tuhan Yesus. Kakak-kakak yang terkasih, kisah ini menegaskan berulang-ulang kata percaya. Soal percaya ini menjadi penting, menjadi sentral dari pesan firman Tuhan di bacaan firman Tuhan kali ini. Nah, kalau kita melihat kisah ini, sebenarnya ada sebuah keterangan tentang tradisi pemakaman pada saat itu. Orang-orang pada saat itu kalau dimakamkan,
ada di gua-gua, di tempat-tempat, dan juga mungkin ada di tempat-tempat lain. Tapi yang konteks kita ini, ia dimakamkan seperti layaknya Tuhan Yesus yang dimakamkan. Dan ketika ia dimakamkan di tempat khusus ini, di gua, ini pasti bukan orang sembarangan, bukan orang yang nggak punya, tapi pasti dari kalangan-kalangan tertentu yang punya tempat khusus ini ya. Dan nampaknya Lazarus dan keluarganya mungkin saja ia ada dari kalangan itu. Keterangan diperhatikan ketika kita melihat ayat yang ke-19, terlihat bahwa uh, yang datang pada saat itu banyak banget. Jadi mungkin saja ini menandakan bahwa Lazarus, keluarganya ini cukup dikenal dan banyak relasinya dan banyak orang yang support. Dan ini juga menunjukkan bahwa tradisi pada saat itu ketika ada orang yang meninggal langsung dimakamkan dan setelah itu baru keluarga atau sanak saudara, teman-temannya menghibur ya orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang bersedih ini. Jadi di ayat 19 terlihat sekali bahwa orang-orang sedang menghibur Marta dan Maria, sementara Lazarus sudah dimakamkan ya. Jadi ini adalah tradisi kedukaan pada saat itu. Nah, sebenarnya kenapa sih Lazarus meninggal ya? Dalam teks firman Tuhan di awal bacaan kita disebutkan bahwa ada kabar bahwa Lazarus sedang sakit. Dan itu disampaikan sebenarnya oleh para saudara-saudara Lazarus ini kepada Tuhan Yesus dengan secepatnya. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi ini ada situasi yang sebenarnya sudah diterima kabar itu oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat lanjutannya di ayatnya yang ke-6, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Lazarus itu sakit, dia nggak langsung balik ke tempat di mana Lazarus berada. Tapi justru di ayat yang ke-6 disebutkan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Jadi seperti nampaknya Tuhan Yesus menunda-nunda. Bahkan kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan di ayatnya yang ke-17, ketika Lazarus sudah meninggal, bahwa ketika Tuhan Yesus sampai di tempat Lazarus di mana ia meninggal, itu sudah 4 hari. Jadi ini telat banget ya. Pertanyaan, apakah Tuhan terlambat, saudara? Kalau kita melihat teks firman Tuhan dan menemukan arti kata Lazarus, saudara, maka kita menemukan sesuatu yang penting. Di ayat yang keempat disebutkan bahwa Tuhan tidak menunda, bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi dengan Lazarus menjadi momen penting bagi pekabaran atau perkenalan diri Tuhan sendiri. Di ayat tempat disebutkan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Bahkan oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Dan kita melihat bahwa ayat kelima menyebutkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Marta dan kakaknya, juga Lazarus. Jadi Tuhan nggak mungkin menunda-nunda. Ini adalah situasi yang sangat khusus di mana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan Dia mau memakai kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan sendiri. Dan ini ditunjukkan juga dengan apa yang terjadi dengan Lazarus yang dalam tanda petik dibiarkan meninggal ini ya. Sebenarnya nama Lazarus sendiri adalah Allah menolong. Jadi dari sini menegaskan bahwa Tuhan pasti menolong Lazarus. Dan dalam momen inilah Tuhan mau menegaskan, Tuhan tidak pernah terlambat. Kakak-kakak, mungkin kita sedang bergumul tentang sesuatu dan mungkin rasanya Tuhan kok nggak bekerja ya. Ingatlah Tuhan nggak pernah terlambat. Justru di balik semua yang terjadi ini Tuhan sedang merangkai sesuatu untuk menegaskan kuasa Tuhan atas hidup kita. Termasuk juga hidup kakak-kakak dan saya. Kakak-kakak, kisah kita berlanjut dengan kedatangan Tuhan Yesus ke tengah keluarga yang berduka ini. Dalam perjalanan menuju ke rumah Lazarus, Tuhan Yesus bertemu dengan Marta dan terjadilah dialog ini. Dialog ini sangat penting sekali, menunjukkan betapa Marta sangat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengatakan gini, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku, pasti tidak mati. Ada sesuatu yang sangat-sangat melekat pada diri Marta tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal, termasuk mencegah kematian saudaranya ini. Tapi ini sudah terjadi. Dan ayat 22 menegaskan, aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi Marta punya iman percaya kepada Yesus yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan Yesus selalu menegaskan soal siapa dirinya. Saudaramu akan bangkit. Nah, tadi
Marta begitu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan perkataan Tuhan Yesus ditegaskan oleh Marta bahwa itu akan dipenuhi oleh Allah. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit, Marta masih dikurung dengan konsep tentang kebangkitan yang pada umumnya pada saat itu terjadi, yaitu nanti ketika akhir zaman, ketika semua orang dibangkitkan. Marta kenal Tuhan Yesus tapi tidak utuh mempercayai Tuhan Yesus yang berkuasa mengatasi segala hal. Padahal dalam ucapannya dia mengatakan begitu ya. Ini sama mungkin seperti kita, saudara dan saya. Kita percaya pada Tuhan, tapi ketika masalah terjadi kita seringkali bimbang juga dan nggak percayakan kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkan kita ya, dan kita lalu mengandalkan kekuatan sendiri. Yesus selalu menegaskan, KKK di ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Ini momen yang penting. Dalam peristiwa ini, banyak sekali orang-orang pada saat itu. Dan Tuhan Yesus menegaskan siapa dirinya. Ini sebuah momen perkenalan tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya verbal Tuhan Yesus mengatakan akulah dan kebangkitan dan hidup, tapi juga Tuhan Yesus mau mengajak Marta. Kamu percaya nggak soal ini? Dan luar biasa yang Marta menegaskan di ayat 27. Aku percaya. Bahkan dia mengikrarkan sesuatu. Bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang dalam dunia. Ini sebuah pernyataan iman yang kuat sekali dari Marta. Apakah ia sungguh percaya? Kita lihat selanjutnya, Kak. Kakak, dalam bagian ini sebenarnya kita ditegaskan bahwa penting sekali untuk mengenal Tuhan. Marta berulang mengatakan dengan bibirnya, aku percaya engkau adalah Mesias, aku percaya bahwa apa yang engkau katakan bisa nanti diberikan oleh Allah. Tapi apakah juga pengenalan itu membawa kita percaya pada kuasa Tuhan? Penting bagi kita untuk bukan hanya sekedar kenal, tapi juga percayakan kuasa Tuhan. Ini yang terakhir, Kak. Di ayat yang ke-33, ketika akhirnya Yesus bertemu dengan Maria, Maria menangis luar biasa, dan ketika Maria menangis, Tuhan Yesus menjadi tergerak oleh belas kasihan. Dalam teks kita disebut masgulah hatinya. Ini kata-kata yang unik sekali, dan kalau di bacaan bahasa Indonesia masa kini, versi Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini disebutkan, ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersama Maria itu juga menangis, hatinya sedih dan ia tampak terharu sekali. Jadi masgul ini disebutkan sebagai situasi hati yang ikut bersedih dan ia terharu. Jadi ada sesuatu yang berempati sekali dan ikut merasakan kesedihan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tuh peduli. Tuhan tahu, Tuhan juga merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan orang-orang banyak pada saat itu. Dan kisah kita berlanjut ketika Tuhan Yesus selalu meminta untuk ditunjukkan di mana Lazarus dikuburkan. Dan ketika ia ditunjukkan, ia menjadi menangis. Saudara, terlihat sekali betapa Tuhan Yesus mengasihi Lazarus. Ia juga begitu sedih melihat situasi Lazarus. Tuhan mengerti apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Ia ikut menangis pada saat itu. Dan disinilah momen di mana kita juga menegaskan bahwa Tuhan itu tahu perasaan kita. Tuhan juga ikut sedih dengan beban kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan nggak tahu betapa beratnya beban kita. Tuhan tahu apa yang kita sedang derita, apa yang menjadi kegelisahan hati kita. Tuhan peduli, saudara. Dalam kisah kita disebutkan lalu Tuhan tidak hanya menangis, tidak hanya sedih, terharu, tapi Tuhan juga mau melakukan sesuatu. Angkat batu itu, disebutkan dalam teks kita. Tapi sekali lagi Marta menunjukkan di sini, sebenarnya dia percaya dalam perkataan, tapi dia masih ragu ya. Tuhan, ini sudah 4 hari dia sudah bau ya. Makanya Tuhan Yesus selalu menegaskan di ayat 4. Bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi percaya menjadi sangat sentral, supaya kita lalu melihat ada kuasa Tuhan. Percaya menjadi poin awal untuk percaya melihat kuasa Tuhan itu. Dan dalam kisah kita, akhirnya ditutup dengan Lazarus yang dibangkitkan. Kakak-kakak, kita mau ajak adik-adik untuk mengenal kisah ini. Adik-adik batita balita perlu mengetahui kisah Lazarus yang dibangkitkan,
Tapi tidak hanya itu, kita juga rindu supaya adik-adik ini kenal sebagai Allah itu sebagai Tuhan yang berkuasa. Pada adik-adik yang lebih besar, penting juga untuk mereka mampu menceritakan ulang tentang Tuhan yang berkuasa, bukan hanya dalam kisah Lazarus, tapi juga dalam kisah hidupnya. Demikian kakak-kakak, bacaan firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik tentang Lazarus yang dibangkitkan, dan di dalamnya kita mau memperkenalkan Tuhan yang berkuasa membangkitkan. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kakak-kakak, kita langsung mulai saja, kita bersiap. Kita mau menyimak Kak Medi yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan berkuasa membangkitkan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Kita dengarkan Kak Medi yang sudah bersiap menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas balita. Mari silakan Kak Medi. Shalom kakak-kakak, kembali bersama saya Kak Medi atau Medi Harmisa. Hari ini saya akan membahas tentang Tuhan berkuasa membangkitkan, khusus untuk kelas batita dan juga balita pastinya, bayi 3 tahun dan bayi 5 tahun. Kakak-kakak, tema ini sangat menarik sekali dan apa yang saya bagikan hari ini sebagian besar diambil dari materi Suluh Anak edisi Januari sampai dengan Juni. Wah, muka saya ketutup ya. Nah, ini dia ya, edisi Januari sampai Juni, dan ada banyak sekali pembahasan materi di sini yang sangat-sangat detail, dan saya hanya menambahkan apa yang perlu ditambahkan, ide-ide dan metode-metode, tapi sisanya semua detail dibahas di sini. Nah, khusus kali ini kakak-kakak, kita temanya adalah Tuhan berkuasa membangkitkan di halaman 136. Di teksnya ada dari Yohanes 11 ayat 1-44. Tuhan berkuasa membangkitkan. Membangkitkan, teks ini secara khusus membahas tentang Lazarus. Nah, kakak-kakak, kita ingin sekali anak-anak tahu tentang kisah Lazarus yang dibangkitkan. Dari sisi pengetahuan juga bagaimana iman percaya anak-anak secara khusus, mereka melihat bagaimana Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Nah, khusus anak kelas batita dan balita, kakak-kakak, kita sebisa mungkin menghindari kata-kata yang terlalu menjurus ke kematian, mati, itu mengarah ke hal-hal yang negatif ya kakak-kakak. Jadi kita bisa menekan secara khusus ke proses bagaimana Tuhan membangkitkan, membangunkan, dibangunin, hidup lagi gitu ya, bahasa-bahasa yang sesederhana mungkin ya, karena anak-anak kita yang kelas batita balita, kalau saya pakai istilah, dia miskin kata-kata, miskin kalimat. Jadi
kita mengisi dengan kata-kata kalimat yang sederhana, yang gampang dipahami, diulang-ulang supaya adik-adik kita meresap kata-kata tersebut. Nah, aplikasinya kakak-kakak, anak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang mati. Ada iman di situ bahwa Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup membuat keadaan dari yang tidak baik menjadi baik. Oke, saya akan berbagi beberapa tips dan saya berdoa berharap ini bisa menginspirasi kakak-kakak, dan sebagian besar sekali lagi saya ambil dari materi suluh anak kakak-kakak ya. Silakan untuk meminta materi ini ke pihak Bina Warga GKI atau kakak-kakak bisa menghubungi kami, nanti akan dikirim dalam format PDF dan ini lengkap sekali, detail sekali kakak-kakak. Oke, saya mulai dari, sekali lagi saya ingatkan kembali lagi bahwa saya ingatkan anak-anak dapat percaya Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yang pertama adalah kakak bisa membuka materinya itu dengan mengajak bernyanyi dengan gerakan ya. Mengajak bernyanyi dengan gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa. Itu dia tuh, Allahku besar, tiada yang mustahil bagi Dia. Bisa sambil pakai gerakan. Dan dari bernyanyi ini, setelah kakak-kakak ngajak nyanyi ke anak-anak kita, wah, adik-adik, Tuhan kita besar. Dia sanggup melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Apa contohnya nih? Masuk ke cerita Lazarus dibangkitkan. Ini bisa menjadi pintu masuk kakak ya, masuk ke cerita Alkitab dan bisa ada interaksi di situ. Lewat nyanyian, lewat pujian tadi, masuk ke cerita, bisa jadi pintu masuk. Highlightnya adalah Tuhan besar. Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak masuk akal terjadi, ya, mujizat terjadi. Kakak-kakak bisa menambahkan dalam proses cerita Alkitab tadi, setelah masuk ke inti cerita gitu ya, kita mengupas tuntas, tambahkan alat peraga, tambahkan gimmick, nyambung sama beberapa materi yang dari awal di persiapan guru sekolah minggu ini saya sudah berbagi banyak sekali gimmick-gimmick dan metode-metode. Kakak bisa variasikan itu semua, ditambahkan dengan ayat hafalan kak. Nah, ini ayat hafalannya bagus banget, terambil dari Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Ya, gerakannya bisa gitu. Kebangkitan dan hidup. Tambahkan gerakan. Gerakannya bisa variasi. Bisa dari duduk dulu tiba-tiba dan hidup. Kakak-kakak bangkit begitu ya. Bangun. Itu bisa menambah suasana. Itu poin yang pertama, pembukaan dengan bernyanyi, gerakan, masuk ke cerita Alkitab dengan interaktif dengan anak-anak. Lalu kakak di yang kedua, tambahkan ayat hafalan ya yang tadi itu. Lalu poin yang kedua adalah kakak bisa pakai gimmick role play. Masuk dengan kehilangan sesuatu sambil nangis. Aduh, adik-adik, Kak Meidi kehilangan pulpen Kak Meidi, di mana ya pulpen aku ya? Sambil nangis begitu ya. Sambil nangis cari-cari pulpen. Begitu pulpennya ketemu, wah, ketemu adik-adik, ini dia spidol pulpen kami ketemu. Waduh, dari yang kehilangan tiba-tiba ketemu, senang rasanya ya. Dari situ, dari kehilangan, kakak langsung masuk. Wah, ada juga nih yang teman-temannya kehilangan temannya karena meninggal, dipanggil Tuhan adik-adik, namanya Lazarus. Masuk ke cerita Alkitab. Dari poin kehilangan pulpen saja, nyambung ke kehilangan Lazarus ini yang dia berduka, teman-temannya berduka, dia meninggal dan seterusnya. Nyambung kakak. Pintu masuknya bisa dengan role play atau juga bisa masuk nggak ada napasnya ini. Coba adik-adik semuanya tahan napas. Wah, nggak kuat kita ya. Kalau kita kehabisan nafas, bisa kehilangan nyawa. Wah, meninggal sama seperti Lazarus nih. Iya, bisa nyambung juga seperti itu. Jadi role play, sampai muncrat saya. Role play yang bisa jadi gimmick untuk masuk ke cerita. Lalu kakak-kakak, nomor yang ketiga, kakak bisa menambahkan alat peraga. Alat peraga berupa gambar yang didownload dari freebibleimage.org,
juga kakak sudah print dari Google, Pinterest, dan lain-lain. Alat peraga ini bisa kakak tampilkan selama proses bercerita. Dan jangan lupa, karena ini Batita Balita, please libatkan anak untuk menyentuh alat peraga kita. Contoh, adik-adik, yang mana kira-kira yang Lazarus? Wah, tunjuk yang Lazarus yang lagi tidur tuh, kehabisan nafas tuh. Tunjuk Lazarusnya. Yang mana yang gambar Tuhan Yesus? Tunjuk. Ya, libatkan mereka. Terus libatkan anak-anak. Semakin kakak libatkan, maka akan semakin ada interaksi interaktif di situ. Ya, nyambung sama poin yang keempat tadi, yang tadi saya jelaskan, yaitu motorik anak, motorik kasar, motorik halus. Dia menyentuh sesuatu, semakin dia sentuh, semakin anak dilibatkan sesering mungkin, anak akan mudah menangkap, mengingat cerita kita kakak. Dan berharap anak-anak nyampe nih pesan yang kita mau sampaikan, supaya mereka percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati dan ada Tuhan Yesus dengan kuasa dan mujizatnya. Lalu kakak bisa menambahkan aktivitas setelah firman. Nah, ini menarik sekali kakak ya. Ada aktivitas setelah firman atau sambil firman Tuhan, kakak bisa mewarnai gambar. Kubur Lazarus misalnya, kakak bisa Google, ambil dari Google ya, di googling, print, karena kita sudah mulai onsite, menggunting gambar Lazarus ya. Ingat kak ya, Lazarus bukan Sakeus ya, jangan tertukar. Digunting bersama-sama dengan kakak. Ada aktivitas yang bergerak, maka anak akan sangat bisa menikmati proses pembelajaran ini kakak. Nah, selanjutnya kakak bisa menambahkan dengan gimmick. Setelah semua selesai, berdoa bersama-sama. Libatkan anak. Yuk adik-adik ikut doa Kak Medi. Tuhan Yesus, biarkan anak-anak menjawab, terima kasih ya. Nah, ini tips nih kak ya, dalam mengajak anak berdoa ya, kakak mengajak anak berdoa, perhatikan, jangan terlalu banyak kata ya. Jangan terlalu banyak kata waktu kita mimpin doa ke anak kelas kecil. Adik-adik ikutin doa kakak. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini ya. Waduh, panjang sekali itu ya kak. Maksimal 2 kata. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini aku belajar, gitu ya kak. 2 kata maksimal. Itu akan menolong. Dan anak-anak bisa meniru doa-doa kita. Dan itu akan jadi menarik dan anak-anak gampang untuk memahami isi doanya juga kakak. Sekali lagi, jangan di dalam doa juga terlalu menggunakan kata-kata yang ribet ya. Ribet, lalu kata-kata yang dewasa banget kata-katanya, dan yang bermakna. Anak kelas Batita Balita belum paham tentang makna. Lalu kakak yang ke bagian, kalau tadi 6 berdoa, selanjutnya adalah ini namanya Lazarus Games. Ya, ini usulan selain dari yang ada di Suluh Anak, di materi Suluh Anak, sebagian besar di atas saya sudah berbagi kakak. Nah, ini namanya Lazarus Games. Oke adik-adik, kalau Kak Medi bilang cry, nangis, semua ekspresi nangis. Anak-anak ekspresi nangis. Kalau sleep, tidur, semua tidur di lantai, tidur di kursi. Anak-anak tidur, kakak juga tidur. Tutup mata, tidur di lantai. Waktu kakak bilang wake up, bangun, semua langsung bangun sambil loncat. Wake up, loncat 3 kali, 1, 2, 3. Maka anak-anak akan ada dinamika di situ. Di tengah-tengah kakak mengajar. Cry, gimana cry kakak? Sleep, wake up, bangun ya. Ini bisa jadi permainan. Kakak bisa gimmick juga, ditukar-tukar ya, misalnya sleep bukan gitu ya adik-adik, sleep yang tadi itu cry, ditukar-tukar untuk nambah suasana jadi sangat menarik. Berharap 7 poin ini bisa menolong kakak. Saya akan ulang lagi. Yang pertama dengan pembukaan bernyanyi pakai gerakan Allahku besar ya. Lalu kemudian ayat hafalan di dalam poin 1, akulah kebangkitan dan hidup, kasih gerakan di situ. Lalu masuk sambil nangis, role play, ekspresi di situ. Tambahkan alat peraga, jangan pernah tangan kosong kakak. Alat bantu menolong anak-anak mengingat ceritanya. Yang keempat, libatkan anak, biar adik Batita Balita involve dalam cerita ini. 5, tambahkan aktivitas mewarnai, menggunting, art and craft,
Keenam, berdoa bersama. Ada beberapa tips tadi juga, jangan banyak bicara, kata-katanya terlalu panjang. Kalau kita ingin anak mengikuti, jangan kata-kata yang ribet, terlalu dewasa dan bermakna. Lalu terakhir yang ketujuh, Lazarus Games. Maksimalkan kakak-kakak, pimpin dengan semangat. Dan saya berdoa ini bisa menolong kita, menginspirasi kita untuk kasih yang terbaik. Thank you kakak-kakak. Saya Medi Harimisa undur diri. Selamat mempersiapkan yang terbaik untuk adik-adik kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Biner yang akan menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan berkuasa membangkitkan dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Sudah bersiap Kak Biner untuk menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas kecil. Mari silakan Kak Biner. Halo kakak-kakak semuanya, kembali lagi dengan saya Biner dari Cianjur. Saya akan membantu kakak-kakak untuk bercerita di kelas kecil. Ya kakak-kakak, ini adalah slideshow yang saya buat supaya mempermudah untuk memahami bagaimana kita akan melayani adik-adik di kelas kecil. Ada judul cerita, tujuan pembelajaran, metode bercerita, ayat hafalan, dan yang terakhir adalah aktivitas. Untuk judul ceritanya kakak-kakak, itu Tuhan berkuasa membangkitkan. Belajar dari kisah Lazarus yang dibangkitkan. Dari ayat Alkitab Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Wah, ternyata panjang ya kakak-kakak, ada 44 ayat. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita akan meringkasnya bersama-sama untuk diceritakan kepada adik-adik semuanya. Adapun tujuan pembelajaran di kelas kecil itu ada dua. Yang pertama, anak tahu bahwa kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Dan yang kedua, anak dapat menjelaskan bagaimana Lazarus itu dapat dibangkitkan. Tujuan ini hanya berpusat pada pemahaman cerita Alkitab yang hari ini akan kakak-kakak ceritakan kepada adik-adik semuanya. Di sini saya akan menawarkan sebuah metode mini drama. Ini seperti bikin drama singkat begitu kakak-kakak. Tidak susah, hanya dengan menggunakan kakak-kakak GSM yang lainnya. Jika ada lebih dari satu kakak GSM yang mendampingi,
maka akan mudah untuk melakukannya. Kakak yang pertama mungkin bisa berpura-pura menangis. Contohnya, "Hmm, hmm." Nah, begitu ya kakak-kakak. Jadi mengekspresikan eh, ekspresi yang sedih begitu kepada adik-adik semuanya. Nah, jika sudah ekspresi sedih, maka kakak-kakak yang lain bisa bertanya, "Ih, kenapa? Ih, kenapa kok sedih? Kenapa kok menangis? Kamu ada apa? Cerita sini sama kita, atau cerita sini sama aku." Nah, gitu. Terus, kakak yang sedih ini tadi menjawab, "Iya nih, aku sedih karena tadi belum sarapan. Aku lapar, tapi nggak ada uang. Aku sedih karena aku kehilangan benda yang aku sayangi kemarin, ataupun alasan-alasan sedih yang lainnya yang bisa kakak-kakak gunakan. Nah, ini apapun itu, pokoknya alasan yang sedih yang bisa dipahami oleh adik-adik di kelas kecil. Nah, kemudian kan ini kan ngomongin kesedihan nih kakak-kakak. Nah, kakak-kakak langsung bisa masuk. Ih, tahu nggak adik-adik, ada juga loh cerita Alkitab yang juga tokoh-tokohnya itu mengalami kesedihan. Kira-kira siapa ya adik-adik? Nah, kemudian kakak-kakak bisa langsung bercerita tentang Maria dan Marta yang kehilangan adiknya karena meninggal. Nah, ini kakak-kakak bisa menjelaskan meninggal itu apa. Kalau ada adik-adik di kelas kecil yang tidak tahu apa arti kata meninggal. Meninggal itu berarti sudah tidak bisa bernafas lagi, tidak bisa beraktivitas lagi. Itu meninggal dan harus dikuburkan atau dimakamkan. Nah, kemudian kakak-kakak bisa langsung nih bercerita tentang Maria dan Marta yang sedih. Mereka mengeluarkan air mata kesedihan karena saudara yang dikasihinya meninggal. Nah, kemudian datanglah Tuhan Yesus yang berjalan-jalan di kota itu. Nah, Maria Marta mendengar kedatangan Tuhan Yesus ini. Lalu mengunjungi Tuhan Yesus, lari gitu kepada Yesus sambil menceritakan kesedihan mereka karena ditinggal oleh saudaranya Lazarus. Yesus pun ternyata juga ikut bersedih. Nah, ini kakak-kakak juga bisa nih ngomong ke adik-adik kalau kita bersedih, Tuhan Yesus juga ikut merasakan kesedihan kita. Kalau kita senang, Tuhan Yesus juga ikut merayakan sukacita bersama-sama dengan kita. Gitu. Itu artinya Tuhan Yesus berkuasa atas segala hal yang ada di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan Yesus. Nah, kemudian sampailah kepada di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ini. Nah, kakak-kakak bisa nih memperlihatkan kalau Lazarus itu sudah dikuburkan atau Lazarus itu ada di dalam kuburan. Dan kuburan orang-orang Israel itu berbeda dengan kuburan kebanyakan yang ada di Indonesia. Ini kakak-kakak bisa memperlihatkan jenis kuburannya. Ada batunya, ada pintu batunya, maksud saya, dan ada ruangannya. Nah, ini kakak-kakak bisa memperlihatkan apa perbedaannya dengan kuburan yang ada di Indonesia ini. Nah, di momen inilah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan apa yang terjadi? Nah, mereka bertiga bersukacita. Lazarus dan saudara-saudaranya bersukacita. Marta dan Maria bersukacita. Dengan kita menceritakan cerita ini, kita sudah mencapai dua tujuan, yaitu tadi di awal itu, anak-anak atau adik-adik mengetahui cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, supaya kita merasa yakin nih, kita merasa bahwa cerita kita itu benar-benar diterima oleh adik-adik, kakak-kakak
bisa bertanya jawab kepada adik-adik, mengulang, mereview. Jadi bisa bertanya, tadi siapa ya kira-kira yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Nah, barangkali ada di adik-adik kelas kecil yang jawab, Lazarus, Lazarus, atau malah ada yang diam aja. Nah, ketika ada yang diam aja, kakak-kakak mendekatinya. Siapa, ayo? Nah, supaya semuanya bisa tahu. Terus, apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus, kok bisa Lazarus bangkit? Nah, itu dan pertanyaan-pertanyaan pemancing lainnya yang supaya bisa mereview kembali cerita yang sudah kakak-kakak ceritakan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kakak-kakak bisa melihat video-video yang ada di YouTube sebagai pembuka untuk masuk ke dalam cerita Lazarus ini. Video yang di YouTube itu video animasi-animasi tentang Lazarus dibangkitkan. Sama kakak-kakak. Atau juga kakak-kakak bisa memakai kartu cerita dari gambar-gambar yang ada, kakak-kakak print, terus kakak-kakak perlihatkan kepada adik-adik satu persatu atau pakai PowerPoint. Begitu kakak-kakak metode berceritanya. Nah, kemudian ada ayat hafalan. Setelah tadi metode bercerita, kemudian ada ayat hafalannya. Nah, ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 24 ayat 15a. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Nah, ini adalah ayat hafalan. Mungkin bisa kakak-kakak praktekkan, maksudnya bisa kakak-kakak ajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan ini, dan sebelum pulang, ajak satu anak supaya mau maju ke depan untuk mengatakan ayat hafalan yang sudah dihafalkan selama beribadah ini tadi. Nah, kakak-kakak, setelah selesai semuanya, kita membahas judul cerita, tujuan pembelajaran, metode bercerita, ayat hafalan, sampailah kita pada aktivitas. Aktivitas yang saya usulkan itu adalah membuat pop-up Lazarus dibangkitkan, supaya kedua tujuan kita tadi di awal bisa tercapai semuanya, dan supaya juga adik-adik di kelas kecil semakin mengerti tentang cerita Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kakak-kakak, bahan-bahan yang kakak-kakak perlukan dalam menyiapkan aktivitas ini adalah gambar tentang kuburan Lazarus. Bisa kakak-kakak lihat di Drive. Terus yang kedua, cutter atau gunting, lem atau selotip, kertas lipat, dan yang terakhir itu kertas tebal atau buffalo. Bebas kakak-kakak, yang penting kertasnya tebal dan itu bisa berwarna hitam atau coklat atau bebas ya, boleh. Nah, kakak-kakak, cara membuatnya adalah di dalam drive itu nanti akan ada gambar, di mana ada lingkaran yang harus kakak-kakak potong terlebih dahulu, supaya adik-adik di kelas kecil tidak memotongnya, karena ini berkaitan dengan benda tajam, jadi agak menakutkan gitu kalau adik-adik juga ikutan motong. Nah, ini kakak-kakak tugasnya adalah memotong setengah lingkaran ini, 2/3 lingkaran inilah, supaya bisa dibuka tutup gitu. Nah, yang kedua adalah kakak-kakak menempelkan yang tadi gambar yang sudah dipotong itu ke sebuah kertas yang tebal tadi. Bisa berwarna hitam ataupun berwarna yang lain. Nah, ini nanti akan seperti ini tempelannya, tetapi di yang bulatan itu yang sudah kakak-kakak potong tidak usah ikut ditempel, karena itu berfungsi sebagai pintu gua. Nah, yang keempat adalah kakak-kakak memotong gambar Lazarus yang dibungkus kain supaya adik-adik waktu hari Minggu bisa langsung menempelkannya.
Nah, silakan kakak-kakak potong sesuai jumlah adik-adik yang ada di sekolah minggu kakak-kakak masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kertas lipat yang tadi sudah dipersiapkan, kakak-kakak lipat-lipat lagi menjadi zigzag, supaya nanti bisa ditempelkan di tubuh Lazarus itu. Nah, hasilnya adalah seperti ini kakak-kakak. Bentar. Nah, hasilnya adalah begini. Nanti bisa kakak-kakak minta adik-adik untuk mewarnainya. Nah, ini pop-up-nya. Nah, ini adalah Lazarusnya. Ini pintunya, ini dibuka, ada Lazarusnya. Nah, ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang memanggil Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Nah, kemudian kita buka pintunya, dan keluarlah Lazarus. Nah, itu kakak-kakak, ide cerita dan ide aktivitas dari saya. Kiranya berkenan untuk kakak-kakak semuanya. Selamat mempersiapkan, selamat menyiapkan diri, dan semangat berpelayanan untuk adik-adik di sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Biner yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas kecil. Kita menuju Kak Yoke yang akan menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan berkuasa membangkitkan. Dari bahan Alkitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Kita akan mendengarkan metode pengajaran untuk anak kelas besar yang akan disampaikan oleh Kakak Yoke. Mari silahkan Kak Yoke. Halo kakak-kakak semua, mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas besar ya. Untuk kelas besar ada dua hal yang mau kita sama-sama capai. Yang pertama, kita mau menolong anak-anak untuk tahu tentang kisah kebangkitan Lazarus. Yang kedua, kita mau menolong anak-anak juga untuk dapat menjelaskan bagaimana Lazarus dapat dibangkitkan. Nah, untuk cerita kali ini, saya mengusulkan kita membuka dengan berbagi pengalaman dengan anak-anak. Jadi kita bisa mulai dengan pertanyaan, apakah anak-anak pernah menangis? Kenapa mereka menangis? Apa yang terjadi? Nah, mungkin jawaban anak-anak bisa sangat luas dan sangat banyak ya. Ada yang menangis karena digangguin temen, ada yang nangis karena dimarahin orang tua, ada yang mungkin menangis karena kehilangan sesuatu, ada yang menangis karena jatuh. Nah, apapun perasaan mereka dan apapun yang mereka ceritakan,
Kita terima dan kita apresiasi keberanian mereka untuk bercerita kepada yang lain. Setelah itu kita masuk ke dalam hal yang lebih spesifik, yaitu apakah mereka pernah menangis karena mereka kehilangan orang atau hewan peliharaan atau sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Mungkin ada yang punya pengalaman ketika oma atau opanya meninggal, atau ketika saudara, orang tua, atau bahkan teman-temannya yang meninggal. Nah, minta mereka untuk berbagi cerita. Jadi, apa yang waktu itu terjadi, bagaimana peristiwanya, dan bagaimana perasaan mereka pada waktu itu. Nah, pada tahap ini, rekan-rekan guru kita perlu menyadari bahwa tidak semua anak mungkin sudah berhasil memproses duka citanya dengan baik. Ada yang sudah lama terjadi dan dia sudah bisa menerima, tapi ada yang mungkin masih baru atau ada yang kayak belum bisa menerima. Jadi apapun yang mereka ceritakan, apapun yang mereka rasakan, kita menerima dan kita mengakui perasaan mereka. Kita memvalidasi perasaan mereka bahwa itu bisa terjadi. Perasaan sedih, marah, kesal, kecewa itu bisa terjadi pada siapa aja, bisa dirasakan oleh siapa aja ketika mereka berduka. Nah, jadi kita berikan kesimpulan yang pertama bahwa siapapun manusia yang hidup itu suatu hari akan meninggal. Jadi yang meninggal itu bukan hanya orang yang sudah lansia, tapi yang masih muda pun juga kadang-kadang bisa meninggal lebih cepat. Dan yang kedua, peristiwa kehilangan itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa suatu hari, misalnya sekarang yang kehilangan itu misalnya teman-teman kita, tapi suatu hari nanti mungkin kita yang merasakan kehilangan hal tersebut. Dan yang ketiga, apapun yang dirasakan pada saat berduka, itu bisa dirasakan oleh siapapun. Nah, dari situ kita masuk ke cerita, kita mengatakan bahwa ternyata perasaan kehilangan, sedih, karena orang yang sangat disayang itu meninggal dunia, itu juga pernah diceritakan di dalam Alkitab. Itu pernah dirasakan oleh dua orang saudari, yaitu Marta dan Maria. Ketika apa? Ketika saudaranya Lazarus itu sakit dan kemudian jadinya meninggal. Nah, bagaimana ceritanya? Kita minta anak-anak untuk membaca Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Nah, untuk pembacaan Alkitab ada dua opsi yang saya usulkan. Yang pertama, kita bisa membaca dengan membagi peran. Jadi anak-anak yang berperan sebagai narator. Nah, ini kan ceritanya panjang ya. Bisa 2, 3 orang, atau 4 orang jadi narator. Lalu ada yang jadi Tuhan Yesus, ada yang jadi murid-murid, Maria, Marta, dan Thomas. Atau yang kedua, kita bisa berikan kesempatan bagi anak-anak untuk membaca di dalam hati. Jadi kasih kesempatan beberapa menit untuk hening, mereka baca sendiri ceritanya seperti apa. Nah, karena ini ceritanya agak panjang, jadi mungkin kadang-kadang nggak semuanya bisa memahami dengan utuh, maka kita mau menolong anak-anak untuk memahami cerita ini dengan cara yang lebih menyenangkan. Gimana caranya? Kita bermain menyusun gambar. Jadi kakak bisa lihat ada link yang saya sisipkan di sini, www.freebible.illustrations/yo-lazarus/ kakak bisa pergi ke link ini, atau kakak bisa pakai link lain atau gambar-gambar lain terkait Yesus membangkitkan Lazarus. Nah, dari semua gambar yang tersedia di sana, saya hanya ambil 7, jadi nggak saya ambil semua. Saya ambil 7 yang saya pikir cukup jelas terlihat, gitu ya. Nah, berikan gambar ini secara random kepada anak-anak. Ini bisa dilakukan dalam kelompok kecil atau dalam satu kelompok besar, terserah. Mau dicetak atau mau di slide aja, terserah. Nah, jadi bagian gambar itu 7-7-nya, lalu minta mereka untuk menyusun. Mana yang cerita yang paling awal, mana yang paling akhir, nomor 1 sampai 7. Nah, kalau sudah, kita berikan solusinya. Nah, ini dia cerita yang sebenarnya urutannya seperti ini. Mulai dari Lazarus sakit, terus kemudian kakak-kakaknya itu, Marta dan Maria itu minta tolong sama seseorang untuk ngasih tahu ke Yesus. Yesus tahu, lalu beberapa hari setelahnya Yesus kembali menemui Marta dan Maria. Marta dan Maria menghampiri Yesus, baru mereka bercerita dan pada akhirnya Yesus membangkitkan Lazarus.
Nah, setelah itu kita bisa masuk ke diskusi. Ini untuk pendalaman cerita. Apa yang mau kita tanyakan kepada anak-anak? Pertama, kita bisa tanya, ketika Yesus mendengar kabar bahwa sesuatu terjadi pada Lazarus, apakah Yesus segera berangkat menemui Marta dan Maria? Kan jawabannya enggak ya. Yesus menunggu beberapa hari. Nah, pertanyaannya kenapa? Jawabannya sebenarnya adalah karena Yesus mau menunjukkan kepada Marta dan Maria dan kepada orang banyak yang pada waktu itu hadir bahwa Tuhan itu mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan dia mampu untuk melakukan hal yang tidak mungkin, yaitu membangkitkan orang yang mati. Nah, peristiwa itu nanti diharapkan dapat membuat Maria dan Marta semakin yakin dan semakin percaya kepada Tuhan. Itulah alasan Tuhan Yesus menunggu. Nah, yang kedua, ketika Yesus datang kepada Maria dan Marta, apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta? Ada satu kalimat yang diucapkan secara bersama-sama, yaitu Maria dan Marta itu mengatakan, Tuhan, seandainya Tuhan datang lebih cepat, pasti ini nggak akan terjadi, saudaraku nggak akan mati. Nah, kita kemudian bisa bertanya kepada anak-anak, apa sih artinya? Itu kan mau menunjukkan bahwa Maria dan Marta itu merasa bukan hanya sedih, tapi mereka juga ada rasa kecewa mungkin sama Tuhan, ada rasa marah sama Tuhan. Nah, kalau kita balik ke cerita yang pertama tadi anak-anak sharing, kita juga mengatakan ya memang itu bisa terjadi. Maria dan Marta pernah merasakan hal tersebut. Nah, yang ketiga, kita tanya juga, apa yang Yesus lakukan? Yesus datang kepada Maria dan Marta, kemudian kan Yesus menangis bersama dengan mereka. Nah, barulah Yesus kemudian memulihkan, membangkitkan Lazarus. Nah, setelah Lazarus dibangkitkan, nah ini pertanyaan menarik nih. Apakah Lazarus akan meninggal lagi? Jawabannya, iya, Lazarus akan meninggal lagi sebenarnya. Nah, jadi kalau kayak gitu, kenapa Tuhan repot-repot membangkitkan Lazarus? Nah, di sini kita tekankan kembali pesan yang mau disampaikan, yaitu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa Tuhan mampu untuk melakukan banyak hal, termasuk yang mustahil, tapi Tuhan mampu untuk melakukan itu dan Tuhan mampu menolong kita, karena Tuhan sayang sama kita. Nah, jadi apapun persoalannya, Tuhan bisa untuk menolong kita kalau Tuhan mau. Nah, sampai di situ kita masuk ke kesimpulan. Ini untuk cross check ya, apakah mereka sudah mendapat pesan yang mau disampaikan atau belum. Jadi kita tanya pesan apa yang kamu dapat dan kita berikan kesimpulan dari kita, kurang lebih Yesus berkuasa atas semua hal, termasuk atas kematian. Nah, sampai di sini kita yang mau saya bagikan. Kalau tadi kita mengawalinya dengan cerita berbagi pengalaman kedukaan, lalu kita melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, kita bisa berhenti pada kesimpulan bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas kematian, atau kita bisa melangkah sedikit lebih jauh dan kita mengatakan kepada anak-anak bahwa salah satu yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia mati, dia menebus dosa kita semua. Supaya apa? Supaya kita itu beroleh hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi suatu hari kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita akan kembali berkumpul lagi bersama dengan Tuhan dan bersama dengan mereka. Itu juga mungkin bisa memberikan pengharapan atau memberikan sedikit penghiburan untuk anak-anak yang mungkin masih belajar untuk bergumul dengan duka cita mereka. Sampai di situ, sekali lagi, semua yang saya sampaikan ini bisa kakak-kakak terapkan dan bisa kakak-kakak sesuaikan dengan konteks pengajaran kakak-kakak semua. Dan selamat mempersiapkan diri, terus semangat ya kakak-kakak di dalam melayani anak-anak, dan semangat di dalam melayani. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Yoko yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagi anak kelas besar, dan kami telah menyampaikan bahan Alkitab disampaikan oleh Kak Hendra, lalu kemudian Kak Medi di kelas Batita Balita, Kak Biner di kelas kecil, dan Kak Yoko di kelas besar. Silakan kakak-kakak boleh memanfaatkan apa yang sudah disajikan oleh kakak-kakak yang keren-keren ini, memantapkannya, mengolah kembali sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan sebelum kita menutup acara ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Tolonglah setiap anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah mereka boleh mengolah semua materi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak narasumber, dan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di persiapan episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.